Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar dan memperlakukan firman-Mu itu oleh pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah berbuat sesuai dengan perintah sahabat umatnya. Suatu persahabatan itu dapat mengubah hal yang sukar atau sulit menjadi indah. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa suatu persahabatan itu juga menghadirkan perbedaan yang dapat membuat persahabatan renggang antara satu orang dengan yang lain. Sebagian dari antara kita umat yang beriman atau yang percaya kepada Kristus ini mempunyai sahabat karib bagaikan layaknya saudara kandung saja. Ketika seringkali merindukan seorang sahabat yang dapat selalu hadir dan mendukung kita dalam suka maupun duka. Memiliki sahabat memang hal yang sangat menyenangkan. Akan tetapi kadangkala kita tidak siap sedia untuk menghadapi timbul dan munculnya perbedaan ataupun menerima masukan atau nasihat dari sahabat kita itu. Biasanya kita ingin tetap didukung oleh sahabat sekalipun kita telah melakukan yang salah. Dalam perikop bacaan maupun nas renungan firman Tuhan hari ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus memanggil para muridnya dulu maupun juga kita umatnya pada masa kini sebagai sahabatnya. Ini adalah panggilan spesial bagi kita umat milik yang dikasihi dan disayanginya ini. Hal yang sungguh menarik adalah bahwa bukan kita yang terlebih dahulu menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita umatnya, melainkan Tuhan Yesus sendirilah yang berinisiatif untuk memilih menetapkan kita umat manusia ini untuk hidup sebagai sahabat-sahabatnya. Namun sebagai seorang sahabat Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus memberikan perintah yang perlu untuk kita perbuat, kita lakukan, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Kita melakukan perintah ini karena Tuhan Allah Bapa telah terlebih dahulu mengasihi setiap diri kita umatnya ini yang adalah orang-orang berdosa. Kasih Tuhan Allah Bapa kita tidak terukur panjang, lebar, luas, tinggi, dan dalamnya. Hal ini dibuktikan dengan kasih Tuhan Allah Bapa yang nyata di dalam pengorbanannya melalui diri Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota, sekali untuk selama-lamanya itu. Dia wafat atau mati menggantikan kita umatnya dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa, penguasa kematian kekal itu dengan kebangkitannya. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya bagi setiap kita umatnya yang Dia sebut sebagai sahabatnya. Sebagai sahabat Tuhan Yesus Kristus, maka hendaklah kita harus mau melakukan segala apapun yang telah diperintahkannya. Kita melakukan atau berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus bukan karena posisi kita sebagai dulos atau budak atau hamba, melainkan karena sudah mengenal dan mengetahui apa yang Tuhan Yesus ingin maupun kehendaki dari diri kita umatnya, untuk boleh kita
berlakukan, kita kerjakan, kita laksanakan. Secara jelas dan nyata Tuhan Yesus Kristus sudah menyatakan perintahnya itu melalui kebenaran firman-Nya yang kita dapat baca maupun dengarkan dari kitab suci atau Alkitab. Yang patut untuk kita sungguh-sungguh waspadai adalah agar kita jangan sampai pada memilih-milih perintah Tuhan Yesus Kristus yang sesuai dengan keinginan dari diri kita sendiri. Inilah yang bisa merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus sendiri. Mari, jadilah sahabat Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang harus terus kita berlakukan, kita kerjakan, kita laksanakan dengan cara taat dan setia sampai mati. Memberlakukan perintah yang sudah Tuhan Allah Bapa berikan bagi setiap kita, yaitu untuk saling mengasihi. Biarlah perbuatan kasih nyata dalam keseharian kita dan dapat terus mengarah pada maksud untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus di antara semua orang yang hidup, yang ada, dan berada di sekitar atau di sekeliling diri kita, umat-Nya ini. Ingatlah akan perintah Tuhan Yesus kepada kita umat-Nya yang ditulis pada Matius 22 ayat 37 hingga ayat 39 ini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami boleh diingatkan melalui pendengaran hati iman percaya kami kepadamu atas renungan firman Tuhan yang sampai kepada kami, agar kami berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sebagai sahabat kami setelah Engkau berinisiatif mengangkat kami sebagai sahabat dari Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk melakukan apa yang memang Tuhan perintahkan itu dalam hidup keseharian kami, lewat hubungan yang terdekat yang boleh kami lakukan melalui keluarga. Kami percaya Tuhan mau dengar, lengkapi, dan sempurnakan doa kami, karena kami bermohon hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu. Amin.